Shalom, brothers and sisters. Thank you for joining our online service. Today, we're going to celebrate His name. We're going to glorify His name. So let all of us pray now. Thank you, Lord Jesus, for your endless blessings in our life. Thank you for the life that you have given to us. Thank you for the forgiveness, Lord. Thank you for everything that we received until today. We are really grateful that we can still celebrate your name through this online service, that we can still glorify and lift your name up high because you deserve all of it, Lord. Lord, please speak to us, speak through us, Lord. Today we want to receive your message, Lord. We want to glorify your name. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. Lord, I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. Lord, I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding
withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Withholding nothing. Jesus, withholding nothing. Withholding nothing. withholding nothing, withholding nothing. I give myself away, yes, God, Jesus. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh God, I give myself away so you can use. I give myself. I give myself away. Lord, we give everything. We give all our lives. I give myself away so you can use me. I give myself I give myself away so you can use me. Jesus, take our hearts, take our lives. We surrender everything to worship you. 'Cause we know you are great. You are God above all names. Jesus, Give myself away. Yes, Jesus. All that I am, all that we are. More than anything, Lord, we love you, Jesus. Jesus, we worship you. Yes, we worship you. You are worthy to be praised. You are worthy, Lord. So receive our life. Lord, Receive the song. This is our worship. This is our praise. Jesus. thank you, Jesus. All I want is you. Yes. Yes, God. All I want is you. Yes, all I want is you, Jesus. All I want is you. Jesus, All I want is you. All I want is you. All I want is you. there is none other but you. All I want is you. Yes, God. Yes, Jesus. All I want is you. All I want is you, Lord. All I want is you. Therefore I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding, Holding nothing. withholding nothing.
I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Let's declare this. To worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you, Jesus. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. To worship you. I worship I worship you. I worship you. Jesus. Amen. Amen. Prepare your Bible and read together Psalm 91. By the count of 3, 1 and 2 and 3. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the swallow's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you will make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. Oh Lord. Amen. Amen. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him.
With long life I will satisfy him and show him my salvation. Hallelujah! In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Amen. Amen. Hallelujah. Hello, brothers and sisters. Now it's time for us to give our offering. And as our obedience to our mighty Lord Jesus Christ, we bring our offering, our tithe, our a gift to our mighty Lord. And before we give our offering, we're going to pray first, okay? And then after that, we are going to declare that, okay? And let's we pray for our offering. Abba, Father, in the heaven, in the name of Jesus, we are come to you, Lord, now. We bring our offering that we believe that this offering will also contribute to the effort of our church to enlarge the kingdom of Jesus Christ in this earth, Lord. And we also like to give this offering as our evidence, as our faith to you, Lord, as our thankful to you that you have been blessing us with a lot of blessing. You have been protect us. We have been taking care of us. You have been caring for us. You are faithful to us, and you are very kind with us, and you are so good to us, Lord. So we bring our offering with our cheerful heart, and we bring our offering with our happiness, Lord, because the God that we worship is the God that we provide everything for us. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we pray.
Amen. Okay, and then let's we declare our offering, brothers and sisters, in count of 3. 1, 2, 3. When we bring our offering, we believe that the gates of heaven are opened and the blessings of the Lord are poured out. I have a better business, job and education, profit, bonus and assets will be multiplied. God will bring all and new customers to me. All bills will be paid off. I own a house on earth and in heaven, receiving gifts, surprises and rewards. A soulmate will be given to those who are single. There is no barren person in our midst, and families living in harmony. All enemies, sickness and loss will be rebuked from our lives, families, jobs and our business. This is the time to give the offering in the name of Jesus. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Say you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You're healing. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 I want to sing it together, Lord. Even when I
see that you're working. Even when I don't see that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop One more time, let's sing it. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang keempat daripada serial Crisis. Bagian yang keempat dari serial Crisis ini saya beri judul Thriving in Crisis, atau hidup subur tetap bertumbuh di tengah krisis. Nah, saudara, sudah hampir 2,5 bulan kita ada di rumah. Dan saya berdoa biarlah firman ini berbicara kepada setiap saudara yang hadir. Mari kita membuka Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13. Mari baca bersama dengan saya Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya mau saudara membaca Alkitab bersama-sama di rumah saudara masing-masing, supaya saudara juga bertumbuh iman saudara melalui firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bahkan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan menjadi segar. Ayat yang ke-16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, Tuhan menyampaikan kebenaran ayat 13, lalu ditutup pada ayat 16. Dia memberitahukan bahwa saudara orang benar akan bertumbuh seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya. Kenapa Tuhan sampai memberikan satu statement bahwa aku berbicara ini benar, janjiku ini benar dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi saya akan mulai. Mazmur pasal 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras dari Libanon.
Saudara perlu tahu latar belakang daripada penulis Mazmur ini, menulisnya. Karena mereka ada di Timur Tengah, pasti mereka mengenalnya pohon-pohon yang ada di daerah sana. Aras, pohon aras itu pohon yang daunnya tiap tahun dia tetap hijau. Spesies ini termasuk dalam spesies conifer dan genusnya ada di genus Cedrus. Kemudian family-nya family Pinaceae. Dan saudara, Alkitab menulis dengan jelas orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras dari Libanon. Saya akan terjemahkan terlebih dahulu orang benar. Orang benar itu apa, Pak? Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Setelah dia dibenarkan, maka yang kedua, orang benar adalah orang yang mau hidup mengikuti, menuruti prinsip-prinsip firman Tuhan. Makanya orang yang hidupnya benar adalah orang yang mau mengikuti setiap prinsip kebenaran firman. Kalau saudara dan saya pengen bahagia dan tumbuh subur di tengah-tengah masa krisis, tentang keuangan, maka prinsip tentang keuangan yang harus kita taati. Kalau kita ingin bahagia dalam keluarga kita di tengah-tengah masa krisis, maka saudara harus mentaati hukum-hukum tentang keluarga. Kalau Anda pengen berbahagia dalam pelayanan kita, maka ada hukum-hukum tentang pelayanan yang harus kita taati. Nah, Alkitab perhatikan. Orang benar akan bertunas. Kata bertunas itu adalah tanda bahwa dia ada kehidupan yang baru. Saudara, ada 4 musim. Di Timur Tengah ada 4 musim. Pada waktu dia mengalami musim yang namanya musim gugur atau autumn, dia sedang mempersiapkan diri akan kekurangan air dan akan masuk dalam cuaca ekstrim, yaitu dingin. Maka biasanya mereka menggugurkan daunnya dan kemudian membuang daun-daunnya untuk dia bisa bertahan hidup. Tapi aneh sekali Alkitab ini menulis, orang yang benar, kenapa saya beri statement ini karena Alkitab tulis, dia akan bertunas, bukan menggugurkan di masa krisis, tapi dia akan bertunas. Pohon kurma itu dia ada di tempat di padang gurun. Anda bisa bayangkan di padang gurun, padang panas. Saudara, saya 25 ke Israel pada siang hari, panasnya minta ampun. Pada malam hari dingin. Cuaca yang sangat ekstrim sehingga tidak semua pohon bisa tumbuh di masa-masa krisis. Tetapi Alkitab menulis kalau saudara adalah orang benar, saudara akan tetap bertumbuh di masa krisis. Tapi bukan hanya cuma bertumbuh, thriving. Artinya saudara tumbuh subur. Alkitab menulis saudara akan tumbuh subur, bukan hanya bertunas. Mari katakan bersama saya, mari dengan iman ya. Orang benar akan bertunas dan tumbuh subur di padang gurun. Saya berdoa waktu saudara mengatakan ini, saudara mempercayai dan saudara beriman bahwa di tengah krisis sekalipun Bapa bisa memelihara saudara dan saudara akan tetap bertunas dan tumbuh subur seperti pohon aras dari Libanon dan seperti pohon kurma yang mengerti, katakan amin. Nah, kenapa hari ini Bapak bicara secara khusus tentang pohon korma? Sebab pohon korma adalah pohon atau pohon dari family Arecaceae atau family palm yang bisa tumbuh di padang gurun. Saudara, begini ya, karena kalau saudara dulu belajar botani, kalau masih tidak madol ya, spesies dari pohon korma ini adalah Ponyx dactylifera. Dan genusnya adalah Ponyx. Dan family-nya adalah Arecaceae. Dari jenis family palm atau Arecaceae ini, termasuk di dalamnya kelapa sawit, palem yang tumbuh. Dan semua ada di Indonesia. Tetapi
kalau saudara memperhatikan di sana, yang bisa tumbuh di padang gurun hanyalah pohon korma. Oleh karena itu saudara mesti bertanya, kenapa pohon korma bisa dapat tumbuh dan bahkan tumbuh subur dan berbuah lebat di padang gurun? Saudara perhatikan, pohon korma itu dia memiliki beberapa khas yang saya pengen kita pelajari bersama, dan saya berdoa ketika saya mengungkapkan apa yang menjadi fakta dari pohon korma, saya berdoa saudara belajar bahwa saudara dan saya dikatakan orang benar akan tumbuh subur seperti pohon kurma. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, kenapa pohon korma dapat tumbuh subur dan berbuah lebat di padang gurun? Nomor satu, alasannya karena pohon korma itu memang benihnya disiapkan Tuhan untuk tumbuh di padang gurun. Saudara, saya berdoa, saudara dan saya diumpamakan oleh Tuhan sebagai kurma. Artinya saudara memang disiapkan, katakan bersama saya, disiapkan. Untuk apa Pak? Untuk saudara melewati masa krisis. Untuk saudara bisa tumbuh di masa krisis. Yang lain tidak bisa tumbuh, Anda bisa tumbuh. Wow, amazing. Jadi, karena Anda disebut pohon korma, diumpamakan oleh Tuhan sebagai pohon korma, Anda juga memiliki jenis yang spesial yang bisa tumbuh di masa krisis, di padang gurun. Saudara, padang gurun itu ilustrasi apa sih? Padang gurun itu masa yang tidak enak, masa krisis, masa panas, masa haus, masa kekurangan air, dan masa-masa yang sulit seperti yang kita alami hari ini. Saya ingin memberikan stressing mengenai benih ini. Saudara tahukah di dalam benih itu, di dalamnya dia mengandung sebuah kekuatan yang didesain oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga dia bisa bertahan. Contoh, kalau ikan dia memiliki benih yang ditaruh Tuhan di dalam hidup dia tidak perlu kursus untuk berenang, dia punya kemampuan untuk bisa berenang. Saudara, kalau Tuhan taruh benihnya di dalam seekor burung, maka burung ini didesain oleh Tuhan, dia bisa terbang tanpa dia harus menggunakan pesawat. Tapi kalau saudara memang tidak didesain untuk terbang. Tapi Alkitab menulis, benih dari pohon korma ini dia tahan di padang gurun. Apa artinya? Artinya saudara dan saya memang sudah punya benih yang tahan di padang gurun. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Saya berdoa supaya saudara percaya, ikan tidak pernah membandingkan dirinya dengan burung yang bisa terbang. Saya pengen supaya saudara jadilah orang sesuai dengan desain Sang Pencipta. Saudara dan saya ini memang didesain tahan di padang gurun. Apapun persoalan yang saudara dan saya hadapi, orang lain mungkin bisa kolaps. Tapi saudara tetap bisa tahan. Karena memang benihnya sedemikian. Saya pengen supaya yang harus saudara dan saya pastikan adalah saudara adalah orang benar. Selama saudara orang benar, krisis apapun yang terjadi di dalam dunia ini, saudara memang sudah disiapkan untuk bisa melewati masa-masa yang sukar. Dan saudara bisa tetap tumbuh subur di padang gurun. Yang percaya katakan, nah, berarti mungkin saudara berkata begini, Pak, kenapa kadang-kadang saya lihat orang tidak tahan di padang gurun di masa-masa krisis? Mungkin benihnya tidak sejenis kurma. Yang kedua,
Alasan yang kedua, kenapa pohon korma ini tahan? Yang kedua, dia ini berbeda cara persiapan tanamnya. Perlakuannya dia ditanam itu berbeda. Perlakuan apa saja Pak yang membuat dia berbeda? Yang pertama, bijinya sebelum ditanam, saya sempat membaca dan melihat bagaimana cara menanam pohon korma. Saudara juga nanti bisa perhatikan. Dia bilang ini supaya nanti tidak ada penyakit ketika dia besar, maka nomor 1, anggaplah 2A, dia bijinya dibersihkan, dicuci, supaya semua penyakit, semua hista dan semua bakteri yang menempel di dalam biji itu bisa disingkirkan. Saudara dan saya, untuk saudara dan saya dan tahan di masa-masa krisis, saya mau beritahu, tidak ada seorang pun yang bisa tahan. Kecuali Anda di-prepare oleh Tuhan. Itu sebabnya orang percaya akan dibersihkan. Yohanes pasal 15 yang pengen berbuah akan dibersihkan. Jadi kalau saudara dikuduskan, dibersihkan oleh Tuhan, rasanya sakit, dipotong tuh nggak enak. Tetapi itu demi kebaikan kita di masa krisis terjadi. Wow. Yang kedua, ini yang hebat. Dia harus disemai, disemai di satu tempat, dikasih air yang lembab, lalu dia disemai, supaya bijinya itu pecah. Untuk apa Pak? Kalau dia tidak mau pecah, dia tidak akan tumbuh yang namanya akar di masa nursery. Nah saudara, Pak, apa maksudnya dalam hidup kita? Saudara, semua proses yang ada di pohon korma ternyata itu proses yang saudara dan saya harus hadapi supaya saudara tahan di masa krisis. Ketika disemai, maka tiba-tiba pecah. Biji yang tidak rela pecah, dia tidak akan pernah bertumbuh dan menghasilkan lebih banyak. Dengan kata lain, saudara dan saya harus rela terpecah. Saya ingin membaca bersama dengan saudara terlebih dahulu Yohanes pasal 12 ayat 24 supaya saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Mari baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan apa saudara? Banyak buah. Sekarang lihat saya. Biji kurma selama dia tidak mau terpecah, dia akan cuma satu biji itu selamanya. Tapi kalau dia mau terpecah, dia bisa menghasilkan pohon korma ribuan. Dan setiap semai ada ribuan buah lagi. Saya berdoa justru di masa padang gurun seperti ini, saudara didesain oleh Tuhan untuk bisa tetap berbuah. Yang percaya katakan, mari angkat tangan kita katakan, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Mari angkat tanganmu, nyanyikan sebagai sikap doamu, katakan, aku mau jadi Tuhan, aku berdoa yang kalau di masa-masa seperti ini kau sedang memecah kami, aku mau jadi berikan kekuatan umatmu Tuhan yang tertumpah, sebab hidup yang terpecah adalah hidup Yesus yang sesungguhnya, memberitakan Injil-Mu, melayani
melayani lebih sungguh. Saya bangga banget ya. Saya lihat jemaat pengerja, mereka di masa krisis justru mereka rela dipecah untuk membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Saya lihat kersel-kersel, mereka membawa makanan di ojol-ojol, dan mereka memberi makanan kepada tetangga-tetangga mereka yang kekurangan. Bahkan saya lihat banyak mereka di cabang-cabang, mereka membagikan apa yang mereka punya kepada orang-orang yang susah. Saya mau beritahu, itu adalah bagian persiapan untuk saudara tahan di tengah krisis. Dan saudara pasti akan berbuah. Apa saja yang saudara tabur tidak mungkin pernah sia-sia. Itu sebabnya saudara, ini adalah prinsip Yesus. Yesus kalau dia tidak terpecah, dia tidak terbagi, dia tidak menyerahkan hidupnya dan rela dipecah, tidak mungkin ada keselamatan hari ini. Saya berdoa kalau hidupmu rela dipecah, itu adalah tanda bahwa kau adalah kurma yang siap untuk berbuah. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 19, 20, Yohanes pasal 12 ayat 24 tadi. Ini persyaratan. Apabila saudara mau dipecahkan, atau supaya kita bisa terbiasa hidup bukan untuk diri kita saja, tetapi kita rela dipecah supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya Norman Vincent Peale, dia berkata begini, "The man who lives for himself is a failure." Orang yang hidup untuk dirinya sendiri sebenarnya adalah gagal. The man who lives for others has achieved true success. Tetapi orang yang mau hidup untuk orang lain, untuk orang banyak, dia sebenarnya adalah sukses yang sejati. Saya tanya, saudara pengen sukses yang palsu atau sukses yang sejati? Saya berdoa supaya saudara menjadi orang yang sukses yang sejati. Zack Punen dia berkata begini, "When we receive from God and hold on to what we have received selfish, we die spiritually." Kalau saudara menerima segala sesuatu yang datang dari Tuhan, dan Anda hanya pegang hanya untuk menikmati diri saudara sendiri, dia bilang Alkitab terus gini, sama seperti yang Yesus bilang, sama seperti Zack Punen bilang, itu kamu sebenarnya mati secara rohani. Tapi saya berdoa, supaya saudara tahan dan kuat di masa-masa seperti ini. Saudara, saya memikirkan ini, bagaimana kalau ini menjadi panjang. Makanya saya meminta kepada tim inti saya, untuk bagaimana memikirkan, menolong orang-orang. Kita tidak lagi memikirkan diri kita, tapi kita mulai memikirkan bagaimana bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimulai dari gereja. Yang miskin, yang susah, kita berikan mereka sembako. Saudara, kita membagikan sembako kepada makanan lah ya, kepada teman-teman kita yang kurang beruntung. Setiap minggu lebih dari 1.200. Setiap minggu. Belum yang di cabang-cabang mereka membuat masing-masing untuk menolong orang lain. Itu yang baru dikeluarkan oleh tim diakonia. Tetapi bagaimana Pak mereka yang tidak perlu dibantu tapi mereka bisa berusaha. Makanya kita akan membuat namanya WTC Mart. Saudara nanti tolong menghubungi, saudara lihatlah nomor yang ada di layar ini. Dan juga saudara bisa melihat QR code, nanti saudara tinggal track di situ dan Anda bisa bertanya dan Anda akan dikasih link bagaimana mendaftarkan di WTC Mart. Apa sih Pak maksudnya ada WTC Mart? WTC Mart ini adalah tempat platform untuk menolong saudara yang berjualan. Saya lihat banyak sekali yang berjualan menjadi penjual dadakan. Dan orang yang membeli ketimbang dia beli ke supermarket takut, lebih baik mereka disuplai datang langsung ke rumah. Jadi kita sediakan platform yang sederhana untuk menolong saudara yang ingin makan, ada makanan. Yang pengen beli baju, ada baju. Ada pengen perlu servis, ada servis. Saudara, saya berdoa supaya WTC Mart bisa menjadi solusi bagi saudara yang susah. Kenapa Bapak pikirkan itu? Ya,
Karena kita pengen melayani saudara. Jadi saudara yang menjadi jemaat GBI WTC, families, saudara bisa masukkan, saudara bisa terlibat. Pak, saya pengen ditolong juga, silahkan hubungi nomor yang ada di layar saudara. Yang ketiga, 2C. Kurma itu ditanam di padang gurun, tidak asal seperti tanaman yang lain. Tetapi dia dengan sengaja ketika benih sudah berakar, dia ditanam, maka dia ditaruh batu yang tidak besar tentunya, yang cocok sehingga dia bisa ketika dia tumbuh, dia tidak bisa langsung tumbuh. Dia harus akarnya terlebih dahulu tumbuh ke bawah yang kuat, baru dia bisa menggulingkan beban yang ditaruh oleh sang petani, supaya pada waktu kenapa? Pada waktu dia mulai bertumbuh, akarnya sebenarnya sudah kuat. Pak, kenapa sih cara korma ditumbuhkan berbeda? Karena memang saudara desainnya berbeda. Tuhan izinkan beban dan krisis terjadi dalam hidup kita supaya kita ini kuat. Bilang sama saya kuat. Apakah saudara selama 2,5 bulan masih kuat? Saya berdoa supaya Anda justru makin kuat dan tahan di masa sukar. Nah, saudara perhatikan sambil saudara lihat video di samping saya. Kenapa tumbuhnya tidak langsung dibiarkan tumbuh daunnya? Sebab kalau ditumbuh daunnya, pada waktu nanti di padang gurun itu ada angin yang sangat keras, maka pada waktu dia ditiup, maka akan sirna dan hilang begitu saja. Oleh karena itu dia harus berakar. Saudara dan saya juga akan diharuskan Tuhan untuk saudara berakar kuat di dalam, saudara harus berakar kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, kenapa saya izinkan, saya ajak saudara masuk di menara doa, saya ajak saudara mesbah pagi, mesbah malam, supaya saudara berakar di dalam firman dan berakar di dalam Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, Robert Tiu, dia berkata begini, the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow, so don't give up. Kalau saudara diizinkan ada pergumulan yang berat hari ini, sebenarnya Tuhan sedang mengembangkan kekuatan rohani saudara yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang saya tidak tahu, akan banyak promosi datang setelah masa pandemi ini terjadi. Ada orang berkata makin terpuruk. No. Di dalam Tuhan, saya mau beritahu, saya bernubuat, di dalam Tuhan masa depanmu sungguh-sungguh ada. Nah sekarang saya ingin menyampaikan bagian yang kedua. Kenapa orang benar diumpamakan seperti pohon kurma? Pak, kenapa sih Tuhan mengumpamakan orang benar seperti pohon kurma? Kenapa tidak dibilang pohon krokot? Saudara pasti ketawa-ketawa di rumah ya. Kenapa? Kalau krokot mudah dicabut. Kenapa tidak dibilang pohon cermek? Asam cermek, gak ada yang suka. Nah, pasti ada alasannya. Ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena saudara diciptakan oleh Tuhan diumpamakan seperti pohon korma, karena pohon korma ini tahan di padang gurun. Anda lihat itu gambarnya. Dia tahan di padang gurun. Artinya apa, Pak? Anda memang didesain oleh Tuhan di masa-masa yang sukar. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa sih Pak saya ada di tanah diumpamakan oleh Tuhan sebagai pohon korma? Yang kedua, pohon korma ini buahnya, saya tidak pernah makan kurma yang tidak manis. Semua buahnya manis secara natural, secara alami. Tidak perlu dikasih gula, nggak perlu dikasih madu, sudah manis. Apalagi kalau saudara beli yang namanya jenis kurma mojul. Waduh saudara, udah besar, fresh, dan manis. Saya ingin memberitahu kepada saudara. Orang di sekitar saudara
tidak membutuhkan benih dari saudara. Yang dibutuhkan adalah buah. Benih ada berserakan di tanah, tidak ada yang mengambil sebab benih tidak dibutuhkan oleh orang di sekitar saudara. Oleh karena itu benih harus adalah pecah tadi dan harus satu tumbuh dan yang dinanti oleh banyak orang adalah buah. Apa sih Pak yang dinanti oleh banyak orang di sekitar kita? Yang pertama, saudara dinanti oleh Tuhan dan orang di sekitar saudara 9 buah roh yang manis yang ditunggu oleh orang di sekitar saudara. Kalau saudara melihat banyak orang pertengkaran di luar, saudara adalah pendamai di tempat itu. Kalau ada orang yang berangasan sudah tidak sabar, Tuhan menanti saudara tetap sabar sekalipun di tengah masa sukar seperti ini. Tuhan ingin supaya yang lain tidak setia dengan istrinya, saudara tetap setia. Karena buah roh adalah kesetiaan. Saya berdoa orang lain di tengah-tengah masa krisis justru mereka tidak mau berbagi, saudara menjadi orang yang murah hati. Dan itulah saudara memancarkan kasih Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Saya berdoa apa yang saudara kerjakan adalah manifestasi dari 9 buah roh yang manis yang harusnya dinikmati. Orang di kanan kirimu tidak bisa menikmati. Kemarin saya beli beras. Biasanya dibagikan oleh orang diakonia. Kali ini saya beli beras, saya suruh bawa ke rumah. Lalu kemudian saya taruh di rak-rak gitu. Saudara, setiap kali ada orang lewat, ternyata nyari orang susah. Kalau nggak biasa memberi ya, nggak gampang. Kita ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menabur, itu bersukacitalah. Pada waktu saya ada beras ya, siapa saja yang lewat kelihatannya susah, saya kasih beras, tetangga-tetangga saya kasih beras. Senangnya bukan main. Dan dia bilang gini, kapan ada lagi Pak, tunggu tanggal mainnya. Jadi saudara, orang tuh pengen buah manis dari kehidupan saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan penguasaan diri yang harusnya ada dalam hidup kita. Saya berdoa supaya saudara adalah salah satu orang yang bisa menyatakan buah roh saudara di masa-masa krisis seperti ini. Yang kedua, anggaplah 2B. Saudara ditunggu, kenapa saudara dan saya ini diumpamakan oleh Tuhan seperti pohon korma. Karena Tuhan menanti buah. Sekarang yang kedua, anggaplah 2B. Orang di sekitar kita juga menunggu buah pelayanan kita berdasarkan karunia dan talenta yang kita miliki. Kenapa orang menunggu buah pelayanan yang didasarkan pada karunia dan talenta? Sebab ini, perhatikan. Saudara ini masing-masing itu khusus. Dan di tengah-tengah saudara hidup ini, setiap saudara itu ada banyak, sebelum saudara hidup di muka bumi, ada miliaran sperma yang pengen hidup. Tetapi Tuhan gak inginkan dia hidup, karena apa? Karena Tuhan ingin supaya saudara yang diberi kehidupan, saudara sudah mengalahkan begitu banyak sperma, dan saudara sedang ditunggu oleh Tuhan, buah pelayanan saudara. Saya berdoa setiap saudara tidak ada yang terkecuali. Saudara adalah orang yang siap ditunggu oleh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong mereka. Saudara, saya dulu berpikir ya, saya juga dulu berpikir, kenapa sih Tuhan memberikan beban yang begitu banyak di gereja ini? Kita pertama kali diberikan beban untuk memberikan makan kepada orang miskin. Tuhan lihat kesetiaan kita menolong orang miskin dari 10 orang sampai ribuan, kita tetap setia. Akhirnya Tuhan berikan perintah baru. Kamu beri makan, bangun namanya House of Bread. Perhatikan, Tuhan sedang menunggu buah pelayanan berikutnya. Ini saya beri contoh ya, supaya saudara juga memikirkan masing-masing setiap saudara bisa bergerak pada karunia dan talenta yang Tuhan beri. Tiba-tiba saudara kemudian di tanah 12 hektar kita banyak mempekerjakan orang yang ada di sana. Dan kemudian mereka membuatlah bermacam-macam. Ada sayuran, ada buahan yang sering dijual pada saudara.
Pada awalnya banyak orang bertanya, Pak, kenapa sih Bapak merugi terus? Saudara, buat sorga untung. Karena biasanya harus 100%, kita harus berikan makan, sekarang sudah dikurangi dengan hasil yang bisa dijual kepada saudara. Dan saudara, banyak orang bertanya, Pak, kenapa sih harganya dijual murah? Sebab saya tidak mau cari untung. Saya pengen supaya jemaat diberkati dengan sayur organik yang murah supaya makanan bisa sehat. Dan saya berdoa supaya jemaat WTC jadi sehat. Itu sebabnya saya berdoa, saudara, House of Bread ini walaupun murah, satu hari saya berdoa, Tuhan satu hari akan bisa melipat gandakan. Dan sekarang sudah waktunya, 2 bulan yang lalu, kemudian Tuhan mulai memberikan hikmat untuk kita bisa buat terobosan. Dan sebentar lagi nanti bulan Juli, kita bisa melipat gandakan semua produksi sayur yang sehat, tapi bersih dan bebas pestisida, bebas juga dimakan oleh serangga, tapi hasilnya dahsyat, tapi jumlahnya besar. Sebentar lagi, HOB akan menjadi social enterprise yang kedua setelah Risk Hospital. Kita lihat Risk Hospital menolong banyak orang, dia lihat buah pelayanannya begitu banyak, dan sekarang dia bisa membiayai dirinya sendiri. Sebentar lagi saudara lihat HOB, mereka akan berkembang begitu cepat, kita beri makan begitu banyak orang, tapi tidak lagi meminta uang dari gereja. Sebab mereka sudah berkarya, mereka bisa bertumbuh, dan mereka menghasilkan buah yang dahsyat. Dan sebentar lagi, saya barusan diberikan instruksi oleh Tuhan, melalui Rut pasal yang pertama ayat yang keempat. Waktu saya membaca, waktu kamu membangun House of Bread ini sudah 5 tahun kata Tuhan. Ya, sejak kita mulai 5 tahun itu mulai mager-mager begitu ya. 5 tahun ke depan Tuhan berkata, aku tunggu pelayanan kamu, aku tunggu pelayanan daripada HOB ini. Saya tanya Tuhan, apa sih itu maksudnya? Ternyata Tuhan ingin supaya bukan hanya jemaat WTC yang diberikan makanan sayur segar, buah segar, tapi Tuhan berkata kamu harus memberi makan bagi kota. Tunggu tanggal mainnya, kota Tangerang ini akan diberkati dengan karya yang berasal dari House of Bread, yang dari visi sekarang sudah menjadi kenyataan. Juli yang akan datang ini saudara akan lihat karya HOB makin dahsyat. Karena waktu saya nggak bisa cerita detail, tetapi percayalah Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Nah saudara, kadang-kadang saya berpikir, kenapa sih Tuhan kok kasih beban-beban yang banyak? Beban, ada orang gila, ada orang jalanan, ada orang gak bisa sekolah. Dan memang itulah yang ditunggu Tuhan, diberikan beban supaya saudara bisa melayani mereka. Saya berdoa beban adalah kehormatan bagi kita. Kenapa Tuhan ingin menanti buahmu? Sebab di dalam buah itulah sesungguhnya Tuhan menaruh masa depan kita. Sekarang perhatikan, kenapa saya menekankan jemaat tidak cukup Anda diberkati? Kenapa saya menekankan semua jemaat yang ada di WTC tidak cukup untuk Anda diberkati, breakthrough dalam hidup saudara? Why? Karena Tuhan ingin di dalam hidup saudara, saudara menjadi berkat bagi banyak orang, dan di dalam buahmu itu sebenarnya terletak masa depan. Sekarang, saya mau jelaskan ini. Kolonel Saunders, dia menjadi tentara sampai umur 60 tahun. Tapi sampai umur 60 tahun dia jadi tentara, dia tidak pernah terkenal. Kapan terkenalnya? Waktu dia jalan dengan karunia yang dia miliki. Dia bikin ayam, dia bikin bumbu ayam, dan kemudian terkenal dengan Kentucky Fried Chicken, karena mereka tinggal di Kentucky. Saya berdoa, satu hari Tangerang akan terkenal HOB-nya. Tangerang akan terkenal ada sayur yang sangat murah, yang sangat sehat, tapi murah. Dan semua orang, saya berdoa supaya orang di Tangerang tidak ada yang sakit jantung lagi. Karena ada sayur, ada buah yang sehat. Saya berdoa supaya semua saudara mulai mencari apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan. Saudara, Mother Teresa dia berkata begini, the fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service.
Jadi dia berkata kalau orang itu buah daripada doa itu punya iman. Buah dari iman adalah kasih. Dan buah daripada kasih bukti adalah kita melayani. Itu sebabnya gereja ini selalu diberi beban oleh Tuhan. And the end ternyata berbuah menjadi lebat dan bisa menolong orang lebih banyak. Dan saya berdoa satu hari. Kalau Kentucky bisa mendunia, House of Bread juga bisa mendunia. Kenapa saudara? Karena nama gerejanya World Transformation Church. Gereja yang bisa mentransformasi dunia. C.S. Lewis dia berkata begini, hardship often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Wow. Jadi kadang-kadang masa sukar, Tuhan izinkan terjadi untuk mempersiapkan orang-orang yang biasa untuk satu destiny yang luar biasa. Saudara memang biasa, tapi destiny hidupmu luar biasa. Kadang-kadang ketika saya melihat, sekarang saya melihat RIS, saya senang dan sukacita. Mereka akan membangun lantai 4 dan lantai 5 dengan uang yang mereka miliki sendiri. Mereka membeli tanah di sebelahnya untuk mengembangkan parkir dan mengembangkan poliklinik untuk spesialis dengan uang yang mereka miliki. Saya sangat senang melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tapi pada waktu awal kita merasa sepertinya diberi beban. Padahal enggak. Tuhan memberikan masa sukar untuk mencapai destiny yang extraordinary. Yang keempat, buah itu adalah hasil sebuah proses dari benih. Akhirnya dari benih, lalu kemudian tumbuh pohon, dan akhirnya sebuah buah dihasilkan. Kalau saudara dan saya pengen saudara menghasilkan buah, tidak ada cara lain. Saudara harus rela proses. Orang senang hasil akhir. Oh bangga kalau berhasil. Orang pasti senang kalau dia berhasil. Tapi dia tidak senang proses. Mari bilang sama saya senang hasil. Tuhan senang proses. Jadi saudara harus senangi apa yang Tuhan mau, dan saudara dan saya akan lihat hasilnya di tangan Tuhan. Hasilnya akan dahsyat. Saudara, saya melihat, saya dulu tidak mengerti ya, ternyata semua yang di Timur Tengah itu, yang panas, pohon korma, ternyata di Indonesia sama-sama panas tapi tidak sekering yang ada di Timur Tengah. Di tempat kering saja bisa hidup, apalagi dia di tempat-tempat yang basah. Saudara, di Indonesia sekarang sudah ada kebun korma ya di Jawa Timur dan beberapa tempat banyak di Indonesia, dan sekarang pohon korma itu berbuah lebat juga di Indonesia. Apa artinya? Artinya gini, kalau Anda bisa melewati masa sukar dalam hidup ini, saudara pasti tumbuh. Kalau nggak ada krisis, Anda jauh lebih bertumbuh. Di tengah krisis saja bertumbuh, apalagi tidak krisis. Pohon korma di Timur Tengah dia bisa bertumbuh dan berbuah lebat, apalagi di Indonesia dia bisa lipat ganda. Saya bernubuat lewat krisis ini, saudara yang bisa berbuah di tempat krisis, Anda juga lebih berbuah dan lebih dahsyat di masa-masa yang akan datang ketika krisis pandemi ini lewat. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Jangan pernah menyerah di masa-masa krisis ini. Bagian E. Kenapa mereka menantikan buah yang manis dari pohon anggur, dari korma? Karena buah itu adalah ide kreatif dan pekerjaan asli yang sudah didesain Tuhan sejak semula. Kenapa Pak? Karena Efesus pasal 2 ayat 10, Alkitab menulis dengan jelas, saudara dipersiapkan oleh Tuhan sebelum saudara ada, pekerjaan baik yang harus saudara kerjakan. Kalau saya memberitahu pekerjaan baik, itulah destiny yang Tuhan siapkan. Untuk mengejar destiny yang Tuhan siapkan, Tuhan memberikan kepada saudara di tengah krisis ada ide-ide kreatif. Saudara jangan menyerah di masa krisis, tapi minta sama Tuhan ide kreatif yang baru. Di masa sukar jangan putus asa, tapi minta sama Tuhan ide-ide kreatif yang baru. Saya melihat ada banyak orang yang ide kreatifnya mulai muncul ketika dia di tengah masa krisis. Saya masih ingat ada satu orang ini orang kaya, dia cerita kepada saya.
Dia punya anak, anaknya ini karena dia pinter, anak ini pengen sekolah chef. Tapi dia bilang, saya tidak izinkan karena anak laki-laki kok belajar chef, itu anak perempuan. Maka dia sekolah arsitektur. Waktu dia sekolah arsitektur selesai di ITB, selesai, lulus juga baik, tetapi dia sadar bahwa itu dia tidak suka anaknya. Tapi karena papahnya maka dia kerjakan dan kemudian akhirnya setelah lulus dia punya namanya perusahaan arsitektur. Setelah pada waktu dia arsitekturnya berjalan, dia dapat tender. Pada waktu dia tender, dia gambarnya tidak jelek. Waktu dipropose, maka selalu ada yang lebih baik. Gambar dia sih nggak jelek, tapi ada yang lebih baik. Dengan kata lain, dia tidak pernah dapat tender, saudara. Bertahun-tahun akhirnya semua karyawannya dibayarin sama papahnya. Lalu kemudian satu hari dia datang kepada papa, papa lihat aku udah jadi insinyur, aku udah jadi arsitek, aku udah punya perusahaan arsitektur, tapi tak pernah ada laba, tidak pernah menang tender, tidak punya ada kerjaan. So papa semua yang membiayai, bolehkah aku mulai kerja sendiri sesuai dengan apa yang aku taruh, Tuhan taruh dalam hidupku. Lalu dia bilang sama papanya, apa yang kamu mau kerjakan? Saya pengen kembali belajar chef, papa. Papanya malu dan tertunduk dan bilang, ya silakan kamu sudah menyenangkan papa, sekarang papa mau mengizinkan kamu. Dia belajar chef lama 2-3 tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia lulus, dia bikin restoran. Restoran pertama memang dia masih masak sendiri, dan orang-orang yang datang dia merasakan kenikmatan karena memang disertai ide dan ada karunia dan talenta yang Tuhan beri. Memang dia didesain oleh Tuhan untuk itu. Dari satu restoran karena banyak sekali yang datang, lalu kemudian dia pindah buat restoran kedua. Saudara tahu? Sekarang dia punya restoran puluhan. Dan sekarang dia tidak lagi masak sendiri, tapi dia sekarang menjadi bos dari banyak restoran. Jadi jangan pernah paksa seseorang. Saudara, ini saya bernubuat. Di tengah-tengah krisis, kadang-kadang di antaramu Tuhan ingin supaya Anda pindah dari apa yang menjadi job saudara hari ini dan saudara menemukan panggilan utamamu, work yang harusnya Anda dan saya lakukan dalam hidup ini. Perhatikan, di tengah krisis akan ada ide-ide kreatif. Siapa tahu di tengah seperti ini ada shifting yang biasa Anda tidak bisa lakukan, yang biasa Anda biasa kerjakan di kiri. Tuhan berkata, aku mau kasih kamu ide yang baru, kerjakan di sisi yang lain. Saya berdoa supaya nanti di tengah-tengah seperti ini, saya berdoa supaya saudara diberikan oleh Tuhan ide-ide yang kreatif. Pak, kenapa pohon korma itu begitu luar biasa? Pohon korma ini, pelepah daunnya itu lebar dan menjadi tempat perteduhan daripada musafir. Pak, apa artinya? Saudara ya, kalau saudara tinggal di Timur Tengah, itu seperti ada tempat yang teduh, bagi dia itu menjadi kesukaan. Oleh karena itu banyak sekali orang yang lelah. Banyak sekali orang yang lelah dan banyak sekali orang yang perlu pertolongan. Banyak sekali orang yang perlu dibalut dalam orang yang terluka. Banyak orang yang tertolak yang saudara perlu terima. Banyak orang yang sakit yang saudara dan saya perlu tolong. Itu sebabnya saudara dan saya diumpamakan sebagai pohon korma karena saudara punya tempat yang teduh. Orang lain lihat saudara rasanya tenang. Saya berdoa supaya kalau ada orang yang khawatir ketemu saudara, jadi kuat dan perkasa. Jangan sebaliknya ya, ketika dia kuat ketemu saudara, jadi letoy, jangan sampai itu. Kalau saudara kurma, itu ketemu saudara, saudara memberi keteduhan. Saudara kalau lihat ada orang yang selalu percaya, selalu optimis, itu kurma. Di tengah krisis gak ada air. Dia tetap punya pelepah dan siap memberikan peteduhan kepada musafir. Saya berdoa masih banyak orang yang hari ini jadi musafir. Yang hari ini tidak bisa mendapatkan ketenangan. Dan yang terakhir, kenapa saudara diumpamakan oleh Tuhan sebagai pohon kurma? Sebab kalau ada pohon kurma, di situ adalah pertanda ada sumber air di sekitarnya. Wow. Air adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Air adalah lambang daripada Roh Kudus. Setiap kali ada saudara senang, ada saudara, Tuhan ingin supaya setiap kali orang bertemu dengan saudara, ada satu kelegaan. Karena ada satu sukacita yang besar, ada kelegaan saat saudara bertemu
dengan Tuhan, dan orang yang bertemu dengan saudara jadi mendapat kelegaan karena menemukan sumber air. Saya berdoa supaya orang yang ada di sekitar saudara pun senang ketika dia bertemu dengan saudara dan akhirnya bertemu dengan Tuhan. Nah, sekarang saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita. Saudara, satu hari ada seorang pergi ke petani yang naik ke atas bukit batu. Lalu ketika dia lagi ada di bukit batu, dia menemukan sebuah telur. Ternyata telur itu adalah telur Raja Wali. Wow, telur Raja Wali kemudian sampai dipulang, sampai di rumah dia taruh, dierami oleh induk ayam bersama-sama. Lalu induk ayam ini kemudian semua telur-telurnya pecah, termasuk telur Raja Wali. Pada waktu dia kecil, dia makan sama-sama, makan nasi, makan kotoran sama. Ceker-ceker, ikut ceker-ceker. Tabiatnya sama persis kayak ayam. Dia terbang baru 1 meter, dia terbang jatuh, dia juga terbang jatuh. Saudara, saya mau beritahu. Tanpa dia sadari, Raja Wali ini badannya makin besar dan berbeda dengan ayam. Dan ketika dia mulai berbeda badannya, kalau dia bertanya, loh kenapa yang lain kecil gua gede? Saudara, saya mungkin ada di antaramu yang sudah mulai bertanya-tanya. Kenapa yang lain hancur, kenapa gua kuat? Kenapa ada orang yang perkasa, yang lain kenapa runtuh? Saudara, anak Raja Wali ini kemudian satu hari dia menjadi besar dan kemudian dia lihat ada Raja Wali yang terbang. Pada waktu lihat Raja Wali terbang, dia punya paruh dan kemudian punya sayap yang besar. Dia bilang ini, kayaknya gua mirip dengan itu tuh. Pada waktu dia lihat, ternyata pada waktu dia lihat ada mulai imajinasi. Dia mulai berpikir, jangan-jangan aku ini bukan ayam, tapi itu ada Raja Wali yang tinggi, tapi aku masih ada di sekitar ayam. Lalu kemudian satu hari dia pergi, saudara, di atas pegunungan dia menanjak, dan kemudian dia mulai menerbangkan. Dan ketika dia terbang di atas badai, dia mulai sadar, wah gua ternyata bukan ayam, ternyata gua Raja Wali. Dan saudara, pada waktu dia Raja Wali, dia tahu. Lalu dia mulai menginduk dan dimentor oleh induk Raja Wali. Dan ternyata dia adalah seorang Raja Wali. Dengarkan hari ini. Jangan-jangan sebenarnya saudara adalah kurma di antara krokot-krokot itu. Jangan-jangan saudara kurma di antara cerme-cerme itu. Mungkin selama ini Anda tidak berbuah, Anda tidak bisa tahan, yang cerme mati. Yang lain cerme mati, kenapa gua masih hidup? Karena memang kau bukan cerme, ternyata kau itu kurma, saudara. Saya berdoa supaya Anda tahan. Lihatlah, engkau diumpamakan letos sebagai pohon kurma yang tahan di tengah masa krisis seperti ini. So don't give up, jangan pernah menyerah. Ada Tuhan yang menolong saudara. We are now about to come to the Holy Communion. We are taking part in this, beloved. And if you can find some bread or crackers or some colored liquid for your cup, get prepared. And maybe you can prepare that now. But before that, let us prepare our hearts when we come to this Holy Communion, believing that we are doing this in remembrance of Him, of His sacrifice, of our Lord Jesus Christ's sacrifice on the cross. While doing this, we believe also this is our act of faith that miracles also shall happen, will happen in our life. The very moment that we are taking part, believing in the body of Christ broken, in the blood of Christ shed for you and for me. But before that, let us come with the right heart, with the right manner. Close your eyes. Just focus on God right now. Beloved, we are taking part in this Holy Communion. We know that we are doing this in remembrance of Him, in remembrance of His love, of His kindness, of His faithfulness, of His grace to each and every one of us. But let us come with the right heart. Come to God with the right heart. Be at peace with God, beloved. If God reminds you of something that we said and done or thought in the past that may be unpleasing to God, just be at peace with God.
Open up your heart. Just pour out your heart. Confess to Him. And be at peace with God. And maybe God reminds you of something that we have done, said, or thought of our fellow men and women. Something that we have done wrong to them, or they may have done, might have done wrong to us. Let us ask for forgiveness and convey forgiveness, give away forgiveness for them, and be at peace with others. And lastly, be at peace with yourself. We know sometimes it's hard for us to forget the things in the past, especially the mistakes that we have made. But if God can forgive you, the Bible says that He remembers your sins no more. You can also forgive yourselves. So just be at peace with God, be at peace with others, be at peace with yourself. Just come with the right heart today. Lord, I pray as we take part in this Holy Communion, you will touch your children, each and every one of us, Lord. We know that you have given us all. You have died for us. And we believe that it is your heart that we live in harmony. It is your heart that we live in peace and joy in you. And it is your heart that we live always close to you, intimate with you, Lord. So bless your children. I pray as we take part in this Holy Communion, that miracles shall happen, that the sick will be healed, every bondage is be broken, every curse be broken, and every family will be blessed. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Bless this Holy Communion. Hallelujah. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread. Let us lift up the bread high to Him. And when He had given thanks, He broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Beloved saints of God, isn't the bread that we broke and partake is our fellowship and communion with the body of Christ Jesus? Amen. Let us take the bread in Jesus' name. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. We believe that by the body, the stripes in your body, Lord, body being broken, we are already healed. Thank you, Lord. Let us lift up now the cup high to Him. And in the same manner, He also took cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Beloved saints of God, isn't this cup upon which we give thanks is our fellowship and communion with the blood of Christ Jesus? Amen. Let us take the cup in Jesus' name. Hallelujah. Give Him thanks. Hallelujah. Give Him thanks. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We believe that miracles is happening in your people at the moment. Bring healing to your people, I pray. Bring restoration to your people, to your children, I pray. Every husband and wife, be blessed. Every parent and child, be blessed. Every family is being united, living in harmony, being blessed, being granted joy and peace in Jesus' name. Bless every job, occupation that your children have in Jesus' name. Bless them, Lord. Bless your church. Bless our leaders in the church. Bless our government, Indonesia. Bless the governments all over the world, especially through this pandemic, Lord. I pray that every soul may come to know you, may hear you and come to know you and bow down before you, Lord. We pray that through this challenging situation, that the great awakening shall happen in all over the world. And I pray that you touch your children, Israel, Jerusalem. May be peace in the Jerusalem, in the place, Mount of Zions. Bless your children. Bless your chosen people, Lord, I pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We're about to finish this service. Again, I pray you bless your children. Lift up your hands, beloved, and open up your heart and receive the blessing. May our Lord Jesus Christ bless you and keep you. May our Lord Jesus Christ make His face to shine upon you and be gracious to you. May our Lord Jesus Christ lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' mighty name.
Hallelujah. Amen, amen, amen. God bless you and see you again next week. Hallelujah.